القبول والحصول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن أحسن إليها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الغاية والتقريب سيد الإمام القاضي أبي شجاع ومؤلف التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب سيد الشيخ فضيلة الدكتور مصطفى الدين البغاء وسائر شراح هذا الكتاب رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنهم وعنا وأمدنا بأسرارهم وأنارنا بأنوارهم وأفاض علينا من بركاتهم ونفحاتهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا وتحشرنا وإياهم بها مع أوليائك العارفين الدنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح لنا فتوح العارفين وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. ثم أما بعد فقد قال مؤلف فشارح هذا الكتاب رحمهما الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنهما وعنا وأمدنا بأسرارهما وأنارنا بأنوارهما وأفاض علينا من بركاتهما ونفحاتهما ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun ai hadza tegese utawi iki ku faslun fasal. Wassalatul jamaati utawi salat berjamaah iku sunnatun sunnah muakkadatun kang dikukuhaken. Wa 'alal ma'mumi lan iku wajib ing atase makmum ayyan wiya utawi nyento niat sapa makmum niat al-ittimama ing dadi makmum dunal imami ora imam. Artinya bagi makmum wajib niat menjadi makmum, tidak dengan imam. Imam ora wajib niat jadi imam. Mung bae kapan anak imam salat ora niat dadi imam ora oli keutamaane salat jamaah tapi sah. Wa yajuzu lan wenang apa ayat tamma nyento dadi makmum sapa al-hurru wong kang merdeka bil abdi kelawan budak. Jadi dalam urusan salat itu antara merdeka dan budak satu level. Wal balighu lan wong kang wis baligh bil murahiqi kelawan wong kang marep-marepi baligh. Makmum karo bocah cilik asalkan wis tamyiz sekalipun belum baligh itu sah. Nanti diceritakan
bahwa ada sahabat Nabi bernama Amr ibn Salmah iku ngimami ning kampunge di saat usianya baru 6 atau 7 tahun. Wala tasihhu lan ora sah qudwatu rajulin manute atau makmume wong lanang bimra'atin kelawan wong wadon. Wala qari'in lan ora wong kang bisa maca Fatihah bi ummiyin kelawan ummi wong kang ora bagus bacaan Fatihah. Wa ayyu maudhi'in dende panggonan iku sholat sapa wong fil masjidin dalam masjid oleh salat bi sholatil imami kelawan salate imam yang imamnya juga fihi ing dalam masjid. Wa huwa halikutai makmum iku alimun wong kang ngerti bi sholatihi kelawan salate imam, dengan catatan dia mengetahui salatnya imam baik melalui suara atau melalui gerakan atau melalui shaf yang di depannya. Adza'a mengpenyukupi apa sholat hu ing wong malam yataqaddam ing dalam selagine ora ngajoni sapa wong alaihi ngatasi imam. Catatan yang kedua, selama posisinya itu tidak di depan imam. Lah segin lamun sing siji ning masjid siji ning jaba masjid. Wa in shallala lamun salat sapa wong fil masjid wa in shallala lamun salat sapa imam fil masjidin dalam masjid wal makmum halik utai makmum iku kharijal masjid ing dalam sejabai masjid qariban halikang parat minhu saking imam, jaraknya tidak lebih dari 300 di zira. Wa huwa halik utai makmum iku alim wong kang ngerti bi sholatihi kelawan salati imam, dan juga tidak ada sekat yang menghalangi wala hailalan orang ana aling-aling iku mujud gunaka ing dalam kono-kono panggonan jaza mongko wenang apa shalla fil masjid wal makmum kharijal masjid ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul jamaati sunnatun muakkadah. Salat jamaah itu sunnah yang sangat dikukuhkan. Bagi siapa? Lirrijali kedua pira-pira wong lanang wan nisa'i lan pira-pira wong wadon. Malah wong wadon sing duwe wekel. Tulisannya sanak sing bener ni nisa kualik hurufe. 5 karena hadis rawa kang riwayataken hu Imam Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. An Abdullah bin Umar saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa an sa'iri sahabah wa radiya anna bihim anna Rasulullah satuhune Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qala ngandika sapa Kanjeng Rasul salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Maknane salatul jamaati ti salat berjamaah iku tafdulu ngonjoni apa salatul jamaah ngonjoni salatul fardhi ing salat dhewean bi 7 kelawan 27 lan 20 apa ni darajatan derajat. Riwayat lain menyebutkan bi 25 darajah dengan keterpautan 25 derajat. Al-fadlu te maknane fadhikal munfaridu kang dewekan. Wal as-sahhu te pendapat kang luwih sahih iku annaha setuhune salatul jamaah iku fardu kifayatin fardu kifayah. Jadi menurut pendapat yang lebih sahih jamaah itu tidak hanya sunnah muakkadah tapi fardu kifayah. Sehingga kalau dalam satu tempat tidak ada jamaah sama sekali maka dosa semua. Fi haqqir rijali dalam haqqi pira-pira wong lanang al-muqimina pira-pira kang mukim. Bihaitsu yadhharu kelawan sekirane pertelo apa syiaruha syiare jamaah. Jamaah tapi ning omah karo rabi. Jamaah wong loro karo rabi katon beli syiare, beli katon tetep ora bisa mengguguraken dosa. Jadi kudu tampak syiarnya itu harus kelihatan. 5 karena hadis rawa kang riwayataken hu ing Mas sapa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa sahhaha lan ngarani sahih. Hu ing Mas sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Rupane hadis ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jamaah illa istahwadha alaihimus syaitan. Ma min thalathatin oranana utai wong telu
fi qaryatin ing dalam siji desa au badwin atawa alas pedalaman la tuqamu kang ora diju menengaken fihim ing dalam salasa opal jamaatu jamaah wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat liyan as-shalatu tilafat as-shalah la tuqamu fihimus shalah oranana iku illa stahwadza kecuali nguasai alaihim ing atase salasa sapa syaitan ai ghalaba tegese ngalahaken sapa setan hum ing salasa wastaulalan nguasai sapa syaitan alaihim ing atase salasa wa hawwalalan mindah sapa syaitan hum ing salasa dipindah ilaihi maring setan. Makane sembayang tapi pikirane jarang sing sembayang. Nah itu karena apa? Dikuasai oleh setan, dikendalikan oleh setan. Wa 'alal makmum ayyan bi al-i'timam dunal imam. Liyasihha supaya sapa iqtida'uhu manuti makmum wa yakuna lan ana aniku lahu kedhe makmum apa thawabul jamaati ganjarane jamaah. Amalan krono ngelakoni bi hadithi innamal a'malu kelawan hadis innamal a'malu binniyat. Maknane innamal a'malu ayin pestine utawi sahih pira-pira amal iku binniyati gumantung kelawan pira-pira niat. Iki hadis yang viral, familiar. Nah iya. Kita lok madani golongane kan enggak apa hadise duweke siji-siji kullu bid'atin dhalalah padahal golongane kita enggak pada duwe hadise siji-siji mung innamal a'malu binniyat wa yajuzu ayyatam al-hurru bil 'abd wal baligh bil murahiq. Nah murahiq iku sapa? Huwa utawi murahiq iku alladzi bocah qaraba kang marqi sapa alladzi al-bulugha ing baligh. Nah, yang dimaksud adalah sing wis tamyiz. Wal muradu kang dikarepaken bihi kelan murahiq guna ing dalam kene panggonan iku asabi bocah cilik al mumayyiz kang wis tamyiz. Maknane tamyiz wis ngerti ende najis ende suci, wis bisa mangan dewek, wis bisa cewok dewek, iku arane tamyiz. Nah, sebab ada bocah cilik kan bakasing masih cilik pisan durung bisa bedakaken. Anak kadang-kadang no, pangapunten. Ning latar. Oh, malah dolanan suwe-suwe malah didilati dewek kae. Arane durung tamyiz. Ngarani bubur kuning. 5 karena hadis riwayat riwayataken hu Imam Bukhari Imam Bukhari. Rupane hadis anna Amr bin Salmah satune sahabat Amr bin Salmah radhiyallahu anhu an sa'iris sahabati wa radhiya anna bihim. Iku kana ana sapa Amr bin Salmah aniku ya ummu ngimami sapa Amr bin Salmah qaumahu ing qaumi Amr bin Salmah. Di saat usia beliau wa huwa hariti Amr bin Salmah iku ibnu sittin anak lanang umur 6 aw sab'i sinina iku ibnu sitti anak lanang umur 6 aw sab'i sinina atau 7 pira-pira tahun. Asale ibnu sitti sinin aw sab'i sinin. Kemudian mudhaf ilaihnya siti itu lafadznya dibuang tapi maknanya masih tetap dikira-kirakan, makanya dibaca kasroh tanpa tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasihhu gudwatu rajulin bimra'ah. Rawang riwayataken sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa ghairuhu lam yani Abu Dawud an Malik bin al-Huwairits saking Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu an sa'iris sahabati wa radhiya anna bihim. Qala ngandika sapa Malik ibn al-Huwairits, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngandika sapa Kanjeng Rasul man utawi sapa niku zaro ziarahi sapa man qauman ing kaum fala ya ummah mongko aja ngimami sapa man hum ing kaum. Jadi kapan mertamu ning wong tekan ning kana aja toli ngimami. Sing ngimami ya tuan rumah wal ya umma lan becik ngimami hum ing kaum sapa rajulun wong lanang minhum saking kaum. Kalimatnya rajulun berarti ora kenal lamun imra'atun. Wa mafhumuhu uti mafhume wal ya ummahum rajulun minhum iku annal mar'ata sutun wadon iku la ta ummu ora kena ngimami sapa mar'a al qauma ing kaum. Wa fihim hale iku tetep ing dalam kaum ar-rijalu te pira-pira wong lanang. Mengenai tentang
pendapat yang membolehkan wanita mengimami laki-laki ini ya perdebatan yang panjang ya. Tapi ala kulli hal mayoritas kalau tidak bisa dikatakan konsensus ulama, sekalipun hadis tentang wanita yang tidak boleh mengimami laki-laki itu dinilai dhaif, tapi konsensus para ulama bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam sholat bagi laki-laki. Wala qari'in bi ummiyin. Al qari'u utawi kang aran qari' huwa ya qari' iku alladzi wong yuhsinu kang bagusaken sapa alladzi qira'atul Fatihati ing maca Fatihah. Wal ummiyu utai kang aran ummi huwa ya ummi ku alladzi wong yukhillu kang nyacadaken sapa alladzi biharfin kelawan siji huruf minha saking Fatihah. Jadi ummi ku wong sing ora bagus bacaan Fatihah sekalipun hanya salah satu dari hurufnya. Misalnya orang bisa mengucapkan hak alhamdulillah, alhamdulillah, itu kategori ummi. Sing bisa alhamdulillah ora kena makmum karo sing mace alhamdulillah. Sing bisa rabbil alamin ora kena makmum karo sing mace rabbil ngalamin atau rabbil alamin. Walam tasihalan ora sabal qudwatu manut bihi kelawan ummi. Kenapa? Li'anna qira'ataha krana setune maca Fatihah kamilatan hale kang sempurna iku ruknun siji rukun kama alimta kaya oleh ngerti sapa sira. Wa sahhat lan sah apa salati ummi li nafsihi kedue awak dhewe ummi. Nah, jadi dia hanya sah untuk salatnya sendiri, untuk salat dia hanya sah untuk dirinya sendiri. Daruratan karena darurat. Darurat soten lamun wis mencoba belajar dan tetap tidak bisa. Li'adami qudratihi karena orang anane mampune ummi alat ta'allumi ing atase belajar. Tapi kapan mampu belajar ora belajar maka tidak sah. Salatnya sekalipun untuk dirinya sendiri. Kini rada berat sosialisasi bagian. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi salatil imami fihi wa alimun bi salati ay bi salatil imami tegese kelawan salate imam. Lah weruwe priben ka ayyasma'a kaya nyenta krungu sapa wong hu ing imam. Aw yara atawa ningali sapa wong hu ing imam. Aw yasma'a atawa krungu sapa wong krungu muballighan ing muballigh. Muballigh iki duduk penceramah. Muballigh dalam bab salat itu artinya apa? Penyambung suara imam, corongnya imam. Biasanya kita temukan di masjid-masjid besar. Lah itu masjid-masjid besar itu ada mubalighnya. Imamnya Allahu Akbar, toli ning sampingnya Allahu Akbar. Nah, itu namanya mubaligh. Aw yara atawa ningali sapa wong ningali ba'da saffi ing sebagian barisan. Ba'da saffi ing sebagian barisan. Baik. Wala haila hunak, hail ku apa? Hajizun iku aling-aling yamna'u kang nyegah apa hajiz, nyegah al istitraqa ing nekani imam awil musyahadata atawa nyakseni imam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal mengenai tentang sholat jamaah. Selesai pembahasan tentang waktu-waktu yang diharamkan atau dimakruh tahrimkan sholat, mengerjakan sholat yang tidak memiliki sebab atau memiliki sebab yang mutaakhir. Fasal berikutnya menjelaskan tentang sholat jamaah. Sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar
radhiyallahu anhuma wa an sa'iris sahabati wa radiya anna bihim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan keterpautan 27 derajat. Riwayat yang lain menyebutkan bi khamsin wa 20 darajah, dengan jarak 25 derajat. Sebagian ulama memaknai derajat itu ay solatan. Tadi sampeyan sholat ping 17 dewekan, iku pada karo sholat sepisan tapi berjamaah. Lah, bagaimana dengan dua riwayat ini yang sekilas beda, kontradiksi? Sing siji selawe, sing siji pitulikur. Maka Imam Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan la munafata bainar riwayatain. Di antara dua riwayat ini tidak saling menafikan. Bisa jadi Kanjeng Nabi pertama menginformasikan bahwa sholat jamaah lebih utama dari sholat sendiri kacek selawi derajat awalnya. Kemudian beberapa waktu kemudian Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sholat jamaah luwih utama daripada sembayang dewek kacek 27 derajat. Atau bisa juga kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, antara 25 dengan 27 itu ditentukan oleh keadaan orang yang sholat. Tadi kang khusyuke pol ya 27, kang radar khusyuk ya selawe. Bisa jadi seperti itu. Ditentukan dari kekhusyuannya, dari kehudurannya, dari bagus dan tidaknya bacaannya. Kalau khusyuk di dalam sholat ini mempengaruhi, apalagi kalau kita mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan khusyuk sebagai syarat, maka mana pertanyaannya yang lebih utama? Apakah sholat sendiri khusyuk, tapi berjamaah orang bisa khusyuk? Apa maning berjamaah ning tajuk sing akeh bocah cilikane, sing moregan bae. No. Tapi kapan ning omah dhewekan bisa khusyuk, kapan ning tajuk rame belum bisa khusyuk. Priben? Kapan menurut pendapat Imam Ghazali lebih baik sholat sendiri dengan khusyuk daripada jamaah orang khusyuk. Tapi mayoritas ulama tidak sepakat dengan pendapat Imam Ghazali. Masih luwih utama berjamaah sekalipun orang khusyuk. Karena menurut pendapat yang ashah, jamaah itu tidak hanya sunnah muakkadah, tapi fardu kifayah bagi laki-laki yang mukim. Sekiranya sampai terlihat syiar. Jadi lamun jamaah tapi orang katon syiar, iki durung bisa menggugurkan fardu kifayah. Tapi ya abot jamaah. Apa ini kapan tes pilihan dulu? Oh, kecuali ning duku puntang. Iya. Wes.
Apa? Makanya jari Syekh Sulaiman Ad-Darani, alimun kabir wa sufiyun kabir, beliau mengatakan la yafutu ahadan salatul jama'ati illa bidzambin irtakabah. Ana wong sampai ora bisa ngelakoni salat jamaah itu mesti sebab dosa yang dia perbuat. Jadi hati-hati, sing abot bisa jamaah termasuk awake kula dhewe. Wah iki berarti ake dosa sing dilakoni. Kapan miturut keterangannya Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa tidaklah seseorang lepas dari sholat jamaah, tidak mengerjakan sholat jamaah, melainkan itu terjadi sebab dosa yang dia perbuat. Yang bodoh apa? Maka digerayangi dewek-dewek di kawan. Kok sampai ketinggalan jamaah, sampai abad teman berjamaah, sampai bliki yang jamaah. Nah, ini karena dosa yang diperbuat. Kalau kita melihat ulama-ulama salaf dulu, luar biasa bahkan. Ketika ada satu di antara mereka yang sampai 7 hari tidak mengerjakan sholat jamaah. Sebagian bahkan tidak menunggu 7 hari, 3 hari. Telung dina kok absen jamaah laka. Bijenab di misalnya, mansolikin di mendebaikin ki. Telung dina absen laka jamaah. Maka apa yang dilakukan oleh salafus saleh? Rame-rame dilayan, rame-rame ditiliki, dilayan, ditakziahi. Masya Allah, coba ditakziahi. Lah nanti ketika mereka sampai di rumah orang itu dan ternyata orang itu tidak sakit, tidak apa, maka mereka kemudian ada salah satu di antara mereka yang mewakili dengan mengatakan laisal musab man faraqal ahbab balil musab man hurimas thawab. Orang yang mendapat musibah itu bukan orang yang terpisah dari kekasih-kekasihnya, tapi orang yang terkena musibah adalah orang yang terhalang dari mendapatkan pahala jamaah. Masya Allah, kun are wong kena musibah. Kin salafus soleh ditarik tambah mundur maning zamane Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, levelnya sahabat. Anak sahabat ahli jamaah. Siji waktu menggawe ning kebon korma. Saking asiknya menggawe atau karena banyaknya yang harus dikerjakan, dia fokus mengerjakan itu sampai kelalen jamaah. Kelingan telat. Astaghfirullahaladzim. Ya, zaman bagian durung ana jam. Ana jam iku ning zamane Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mendelik ning srengenge ada kaya-kaya wis ketinggalan iki. Tuh dibangun, diberseni wudu, langsung marani masjid. Tekaning kana masih jamaah, ketinggalan serokaat. Eling-eling, ketinggalan mung serokaat. Apa maning lamun sampai wis pragat ketinggalan serokaat. Pragat istighfar antem baik beli mari-mari nangis wani guguk. Wis lega nangise marep ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mangga panjenengan sakseni, sahabat-sahabat mangga panjenengan kabeh sakseni. Gara-gara kula sibuk karo kebon korma sing ana ning pojok kidul sampai ketinggalan serokaat. Saksikan oleh kalian semua, mulai detik ini pohon korma itu saya wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara karena kebon korma kita ketinggalan berjamaah. Masya Allah, coba bayangkan. Kaya-kaya lamun jebula tiruan sahabat kah? Masya Allah. Wis gedung MWCU
Duku Puntang iki dudu mung tingkat loro, tingkat 17 bakal. Karena akeh wong sing wakaf toko, wakaf warung, wakaf pabrik watu. Itu jamaah. Bahkan ternyata Masya Allah, wong kang ahli jamaah niku bisa metu keramate, bisa ngetokaken madu. Diceritakan oleh Sayyid Abu Bakar Syatto di dalam kitabnya Kifayatul Atqiyah, Syarah Hidayatil Alqiyah ila Tariqil Auliya. Iku ana sijine wong lanang picek. Dan kita mesti tahu bahwa buta itu bukan uzur yang membolehkan orang, bukan uzur yang meringankan orang untuk tidak jamaah. Dan ini hadisnya masyhur ketika Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta, datang kepada Nabi meminta dispensasi untuk tidak jamaah. Dari Abdullah bin Ummi Maktum, Kanjeng Nabi, kula li wong picek. Kadang-kadang orang tiap waktu kula ketemu wong sing nuntun kula marani masjid. Kira-kira le kanggo kula sing picek le ana beli uzur sing ngolekaken kula, ngringanaken kula ora jamaah. Awale Kanjeng Nabi ngomong, ya wis ari kanggo sing kaya golongan sira sih beli apa-apa. Nembe arep lunga, nembe belok. Baru saja berpaling, belum melangkahkan kaki, ditimbali maning ning Kanjeng Nabi. Abdullah, kok dikit. Sira krungu beli adzan, ya masih kepireng si Kanjeng Nabi adzan, ya wis ari krungu teka. Walau habwan, walaupun karo ngeson, Masya Allah. Jadi buta itu bukan uzur untuk meninggalkan jamaah. Maka diceritakan oleh Sayyid Abu Bakar Syatto, ada seorang laki-laki buta yang mula bisolatil jamaah. Maknanya mula aku apa? Mong lamun beli sembahyang berjamaah, seneng beli gila-gila, gandrung temen kang arane sholat jamaah. Satu hari dia datang ke masjid untuk menjalankan jamaah tanpa dituntun. Laka sing nuntun min ghairi qa'id yaqutu. Ya bu karena dalane pada bolong ditambah tes udan. Hari zaman bengen kan pirang-pirang dalan bolong loh. Jalan-jalan berlubang itu kan dulu banyak. Wes Masya Allah, sing ngarani dalan pas Minggu Keramat, wis Masya Allah, wa innalillah. Sampai na bahasa dalan kedoya zaman bengen kula masih ning pondok, iku lamun ana wong meteng 9 bulan kaya-kaya bisa lahiran ning dalan bapak. Iya, dulu itu kan banyak jalan-jalan berlubang. Lah sekian laka dalan berlubang tuh hampir tidak ditemukan. Tapi sebagai gantinya sekarang itu banyak lobang-lobang yang berjalan. Jadi ari bengen dalan berlobang, sekian lobang-lobang berjalan. Iya kan? Dulu banyak jalan berlubang, sekarang lobang-lobang berjalan. Timbuh karena dalane bolong-bolong, jalannya berlubang, atau licin karena habis hujan, atau ya karena memang lakasin nuntun. Jadi ketika dia menuju masjid untuk jamaah, dia jatuh di pinggir jalan. Fasyujjat ra'su, kepalanya terluka. Akhirnya ditulungi ning wong, digotong marani umah. Tekani umah, boro-boro diganti klambiye, boro-boro dilap, boro-boro diborei betadin. Ning rabine malah diomongnya priben. Perkara gawe temen pegawaian yang padha sembahyang berjamaah ora wajib ora apa.
Yang perkara ku picek. Jari kita lo aja jamaah maning maksa temen berjamaah beli nurut karo rabi. Diumbangi ning rabi disenenin tok-entokan. Ya mung bae lakine idep ninggange meneng bae. Ya mbok saking idep, mbok saking wis weruh selai wong wadon. Memang wong wadon kan selai bakal lagi nyewet aja di jawab aja diladeni. Diladeni waya sida perang dunia ketiga. Kecuali kapan nyewot wis kenemenen. Dadi wis nyewot ngalor ngidul ngetan mulen jungkil malik. Lakine meneng bae. Kan tambah nyewot pun ku. Wong ngomong dilongokaken belik. Sing mau gaplak-gaplik ngomong diprangsai radio bodol ta priben. Dasar laki kaya wong edan. Kapan istakani edan-edan kenemen mungkin garane. Nembe dijawab tapi aja akeh-akeh. Iya bener Bu, kita ku wong edan mangkane rabine karo sira. Lamun kita waras ya kaya-kaya beli rabi karo sira. Diumbangi ning rabine, diseneni ning rabine, dimarahi oleh istrinya. Maka suaminya setelah istrinya lama panjang marah-marah, baru kemudian dia menjawab. Tapi simple. Jawabnya apa? In kana Allahu qad akhadha nura basari faqad abqa alayya nura qalbi fala anqati'u 'anil jamaah. Sekalipun Allah mengambil mataku sehingga aku tidak melihat, tapi Allah memberi aku mata hati. Sekalipun nurul basar ini diambil oleh Allah dan aku tidak bisa melihat, tapi Allah memberi aku nurul basirah, sehingga karena aku memiliki nurul basirah, maka sampai kapanpun insya Allah aku tidak akan putus jamaah. Waya bengi turu ngimpi ketemu karo Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dideleng ning Kanjeng Nabi, wonge lagi melengup, lagi sedih. Jare Kanjeng Nabi, sampeyan sedih dengan apa? Melenguk baik kena ngapa? Dijawab, kula tukaran karo rabi Kanjeng Nabi. Jadi maksa. Bagian mau menang, bagian terima gaya maksa dari pikiran wong lanang ku bakal diumbangi ning rabi. Apa maju disentaki, bae ya lap-lapan. Mana aja kaget lah menake wong lanang manjing rumah sakit kenang serangan jantung. Kaget apa? Ya kaya-kaya ake disentake bapak kaya-kaya. Kenang apa sira tukaran karo rabiku? Cerita dewek. Karena kita mau tinggal jamaah. Singkatin mengkono. Akhirnya setelah mendengar penjelasan seperti itu, famasaha Rasulullah biyadihil karimati ala ainai. Allah kemudian mengusapkan kedua tangannya, mengusapkan tangannya pada kedua mata laki-laki tadi. Diusapkan ning matae, toli terus ning awake kabeh. Subhanallah. Waya melek, tiba-tiba matae bisa ndeleng. Endas kang ngene buncur. Kepala yang tadinya terluka, tubuh yang tadinya baret-baret terluka, setelah diusap oleh tangan mulia Kanjeng Nabi, semuanya sembuh seketika seperti semula tanpa bekas sama sekali. Saking kaget tangi jringrak, ai waya tangiku katon beneran matai. Loh, jadi maknanya jamaah niku kapan kula konsisten, istiqomah temenan, maka bisa ngetokaken keramat, bisa ngetokaken madu. Luar biasa. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatul jama'ati sunnatun muakkadah. Salat jamaah menurut satu pendapat sunnah muakkadah, tapi menurut pendapat yang lain
yang lebih sahih dan ini dipilih oleh Imam Nawawi, sholat jamaah itu fardu kifayah. Lepriben ora fardu kifayah kanggo wong lanang-lanang sing mukim. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita akan membaca ayat yang menjelaskan tentang tata cara sholat ketika perang, atau yang dikenal dalam fikih dengan sholatul khauf. Lah ternyata sholatul khauf atau sholat syiddatul khauf iku prakteke berjamaah. Sampai diatur kan, kalau musuhnya di arah kiblat, gawe barisane priben. Kalau musuhnya tidak di arah kiblat, maka cara berbarisnya bagaimana? Dalam kondisi yang nyawa kita terancam saja, sholate berjamaah, apa maning kondisi aman, tenang, ora mikiri masak ana sing masakaken, duit anak, luwi-luwi, mangan enak, turu enak, awak waras. Ning kondisi perang baik niku salate jamaah. Bahkan dalam Al-Ba'rosail itu kan diceritakan hadis ancamane Kanjeng Nabi kanggo wong sing ora salat jamaah isya. Wis kapan masih anggap ora jamaah isya? Ora jamaah isya itu ciri munafik jadi Kanjeng Nabi. Kapan masih anggap ora jamaah isya wis sing ngimami wong sejen kita kok gawa beberapa orang saya ajak cari kayu bakar engko toli nekani wong sing ora jamaah isya tek bakar umahe. Saking ngapain kan Nabi sampai ngancam kaya kono. Logika sederhananya sampai ada ancaman-ancaman seperti itu. Sampai nih praktek sholat khauf saja itu dengan jamaah kalau tidak wajib, itu nggak mungkin. Maka menurut pendapat yang ashah dan ini dipilih diantaranya oleh Imam Nawawi, sholat jamaah itu fardu kifayah. Tapi jamaah orang mung sekedar jamaah haitsu yazhar syi'aruha, kira-kira sampai syiare kabeh. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jamaah illa istahwadha alaihimus syaitan. Tidak ada 3 orang dalam satu kampung, satu desa atau di sebuah pedalaman yang tidak didirikan jamaah. Ketika 3 orang ini mengerjakan sholat, melainkan setan akan mengalahkan mereka, setan akan menguasai mereka, setan akan memalingkan mereka kepadanya. Makanya pirang-pirang uang sembayang tapi atiye pikirane orang sembayang. Allahu Akbar kelingan kunci motor. Allahu Akbar wajaruku kelingan ada pindangnya ditotol ning kucing bele. No. Iki. Sami Allahu liman hamidah ada durung gawe akan kopi depan mani laki balik biasa bakal kopi durung siap nyewot-nyewot. Awak sembahyang tapi hati pikiran orang sembahyang. Apa? Dikuasai setan. Dikalahkan setan. No. Dene kapan jamaah enak. Sampeyan ora khusyuk ning jamaah. Maka Gusti Allah bulaki, ana beli di antara semene akeh wong sing khusyuk. Ana di wong sing khusyuk wis langsung dicatat khusyuk kabeh. Karena borongan. Wes jelako sing khusyuk kabeh awet awal tekan ing akhir wis ayo. Dijukuti siji-siji, bukan ana sing pas takbire khusyuk, bukan ana sing pas Fatihah khusyuk. Oh dikelompokaken dari siji bernilai. Maka kiai-kiai sepuh kita dulu itu menggambarkan sholat jamaah itu ibarat wong tetukuan tapi tukue borongan. Jadi aja bara gedang sing cilik tekaning krikil sing ana ning jero waringe gak melu ketimbang, melu kekilo. Berarti kapan melu ketimbang yang melu kebayaran.
Tapi kapan dewekan ibaratnya wong tetukuan niku sijian ya milih, kang blesak ya dibuang. Kuningin untungnya jamaah. Lah kemudian dalam jamaah ini makmum wajib niat menjadi makmum. Sekalipun tidak harus dan tidak dianjurkan untuk menentukan bermakmum kepada siapa. Jadi orang kudu kita makmum karo Zaid misalnya, orang kudu pokoknya kita niat jadi makmum. Itu wajib. Kalau tidak dan dia menghubungkan sholatnya dengan sholat orang lain tanpa niat menjadi makmum, niat qudwah, maka batal sholatnya. Karena dianggap apa? Tala'ub. Mengaitkan sholat dengan sholat yang lain tanpa penghubung itu tala'ub, dolanan. Tapi kanggo imam selain sholat Jumat ora wajib niat dadi imam. Jadi lamun ana wong sembayang niate sholatnya dewekan, no. Ternyata dimakmumi ning wong pirang-pirang ya ora apa-apa, sah sembayang. Mung bae jare para ulama karena orang niat dari imam niate sembahyang dewekan ya maka sekalipun dimakmumi wong pirang-pirang orang itu tidak dapat keutamaannya jamaah. Karena bagaimanapun wa innama likulli imri'in ma nawa. Tergantung niate. Kapan niate sembahyang dewekan ya berarti dia dewekan. Lah kanggo makmum kudu niat tadi makmum. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil 'abdi wal balighu bil murahib. Wong sing merdeka kena makmum karo budak. Sekin wis laka budak. Tahun 60-an lebih perbudakan manusia itu sudah dihapuskan oleh undang-undang internasional melalui PBB. Tapi sekalipun tidak ada perbudakan dalam bentuk formal, tapi kenyataan adanya orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya posisi dan memperbudak orang yang di bawahnya itu masih tetap terjadi. Bahkan manusia yang demikian mulia, yang menurut keterangan Syekhuna inti agama itu dua. Pertama tauhidud dayan, mengesahkan Allah. Yang kedua takrimul insan, memuliakan manusia tanpa terkecuali, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun agamanya, selama dia tidak memerangi kita. Maka Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan. Jadi agama itu mengesahkan Allah, memuliakan manusia. Maka orang yang hanya mengesahkan Allah, ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, tapi tidak memuliakan sesama manusia, maka dia tidak lengkap beragama. Demikian ketika ada orang selalu memperjuangkan kemanusiaan, tapi dia tidak baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia belum sempurna. Demikian mulianya manusia. Tapi ternyata sekalipun secara formal tidak lagi ada perbudakan manusia, tapi kita melihat masih ada orang-orang yang memperlakukan manusia lebih keji daripada binatang. Wa ala sabilil misal, contoh baik Israel laknatullahi alaihi itu memperlakukan bangsa Palestina lebih buruk, lebih keji daripada orang memperlakukan binatang. Mereka tidak hanya melumpuhkan, menghancurkan, membinasakan kelompok Hamas yang berurusan dengan mereka, tapi warga sipil, anak-anak, perempuan, tempat ibadah, bahkan rumah-rumah sakit, termasuk diantaranya Mustashfal Indonesia, rumah sakit Indonesia dihancurkan. Ketika banyak negara menggugat, banyak negara menuntut untuk menghentikan, mereka tetap kekeh tidak mau berhenti. Lah itu kan binatang itu. Balhum afdal.
bahkan lebih daripada binatang. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil 'abd. Orang yang merdeka boleh dan sah bermakmum kepada budak. Wal balighu bil murahid, orang yang sudah balik pun sah bermakmum kepada murahid. Asal makna murahid itu orang yang mendekati balik, tapi yang dimaksud di sini anak kecil yang sudah tamyiz. Sah. Hadits sahih. Amr bin Salma itu mengimami orang kampungnya di saat usianya baru 6 atau 7 tahun. Nah, kita ning kene aja bara bocah cilik, anak kiai masih nombai diaru-arui. Oh, dianggap ora duwe adab lah, inilah itulah, padahal si ngomong ora duwe adab ketika ditakoni apa definisi dan hakikat adab sesungguhnya orang bakal paham. Iya. Apa maning sing ngomong ora duwe adab sih disebutnya kiai maning. Kini kiai ngaji beli. Bengen ketika zaman Umar bin Khattab dari Khalifah Abdullah bin Abbas masih bocah, tapi setiap musyawarah sahabat-sahabat senior selalu diikutkan. Apakah kemudian ada bahasa Ibnu Abbas tidak punya adab? Kumpul bareng karo sahabat-sahabat sepuh. Maka kita dalam tasawuf itu, dalam thariqah itu didoktrin al-ibratu bis-sidqi la bis-sabqi. Jadi yang dilihat, yang dipertimbangkan dalam dunia thariqah, dalam dunia tasawuf, dalam kesufian itu adalah as-sidqu, kesungguhan, bukan as-sabqu, bukan senioritas karena lebih dulu, bukan. Amr bin Salma mengimami orang-orang di kampungnya ketika usianya baru 6 atau 7 tahun. Kita juga tidak tahu ya kenapa bisa seperti itu. Padahal kalau melihat dulu bagaimana Imam Syafi'i di usianya yang 15 tahun itu beliau sudah diangkat dan dinobatkan secara resmi menjadi mufti oleh gurunya Az-Zinji. Umur 15 tahun itu diangkat menjadi mufti. Bagaimana dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang secara usia lebih junior daripada Syekh Hamad Ad-Dabbas itu lebih dikedepankan. Sampai di Nusantara sendiri dulu wakil kita dari kalangan ulama, kiai, yang kemudian merumuskan berdirinya negara ini adalah Mbah Kiai Wahid. Saat itu usia Kiai Wahid berapa tahun? Beliau adalah Menteri Agama pertama, 1 dari 9 orang yang merumuskan berdirinya negara Republik Indonesia. Kiai Wahid dia 39 tahun. Berarti ketika beliau merumuskan negara, ini usianya berapa? Ketika beliau jadi menteri usianya berapa? Kuning. Maka dalam fikih tidak ada masalah. Dalam agama tidak ada masalah. Anak kecil asalkan sudah tamyiz, dia menjadi imamnya orang-orang yang sudah balik. Kemudian wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'ah, tidak sah laki-laki makmum kepada perempuan. Didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud dari Malik ibn Huwairits, beliau menyatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qauman fala ya'ummahum wal ya'ummahum rajulun minhum. Barang siapa yang menziarahi sekelompok orang, kaum itu ya laki-laki juga perempuan, maka
jangan ngimami mereka. Hendaknya yang mengimami mereka itu adalah laki-laki dari golongan mereka. Kalimatnya hendaknya laki-laki dari golongan mereka yang menjadi imam. Laki-laki. Tentu yang namanya kaum itu bukan hanya laki-laki, ada perempuan. Kalau seandainya perempuan boleh menjadi imam, maka tentu Nabi mengatakan wal ya'ummahum ahaduhum, salah satunya. Tapi Nabi dengan tegas, eksplisit, soreh rajulun minhum, maka berarti mafhumnya selain laki-laki tidak boleh mengimami laki-laki. Wala qari'in bi ummiyin, kemudian tidak sah pula orang yang bacaan Fatihahnya bagus makmum kepada orang yang bacaan Fatihahnya tidak bagus, walaupun tidak bagusnya hanya pada salah satu huruf. Tapi namun pada beli bagusnya, asal ora bagusnya, asal ummiye selevel beli apa-apa. Pada beli bisa Fatihah, no, dan beli bisa selevel, maka boleh saling bermakmum. Atau pada dengan huruf ini orang bisa boleh bermakmum. Tapi kapan sing siji blesak aine, sing siji bisa ain, mung sing siji bisa ain, ora bisa hak, sing ora bisa ain, bisa hak, maka tidak sah. Itu dijelaskan dalam Fathul Mu'in oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-imam dhamin. Imam itu bertanggung jawab. Salah satu makna bertanggung jawab, kapan ana makmum sing ora sempet maca Fatihah, atau ada makmum yang tidak lengkap baca Fatihah karena harus mengikuti sang imam ruku', maka Fatihahnya makmum ditanggung oleh imam. Lah bagaimana bisa orang yang ummi itu menanggung Fatihahnya orang lain? Nggak bisa. Jadi dia sholatnya hanya sah untuk dirinya. Itu pun kalau dia sudah berusaha belajar dan tetap tidak mampu. Tapi kapan orang belajar, ya maka juga tidak sah sholatnya untuk dirinya. Makanya ning lebagian nih, mestinya kita ayo bareng-bareng melakukan gerakan bersama, mensosialisasikan awit kiyen ngajiye aja bab fadhail baik. Titik-titik maning ngaji sing sapani wong puasa dina pertama bulan Rejab kaya puasa 3 tahun. Ayo disi ngaji fiqih, yo ngaji fasolatane. Saya ingat membaca buku manaqibnya bagi Arwani Amin Kudus. Imam Qurra Nusantara, Syekh Qurra Nusantara. Itu beliau menjelang wafatnya, lebih tepatnya menjelang sakitnya, beliau itu 1 tahun itu sudah nggak makan, nggak minum, tidur saja. Lagi arba, ambekan masih ada. Dijak ngomong sebeli bisa, mangan minum sebeli bisa. Nah, ternyata karena beliau sibuk dengan fana kalau istilah tasawufnya. Nah, itu beliau menjelang sakit yang seperti itu yang kemudian akhirnya beliau wafat itu. Beliau punya kebiasaan yang aneh. Jadi beliau itu sholat Jumat itu keliling di kampung sebelah, kampung sebelah, kampung sebelah, kampung sebelah, sampai 41 kalau tidak salah masjid. Setelah itu beliau ngomong dengan salah satu muridnya yang ya dianggap kayak anak angkat lah. Kata-kata beliau itu sederhana. Sing intiye akeh imam sholat sing Fatihah masih kudu dilurusaken, masih kudu dibeneraken. Makanya
Ya hanya pondok-pondok Quran yang betul-betul konsen. Kayak lamun sing pondok pengen ya kayak kempek. Itu Fatihah beli cukup sebulan kadang-kadang. Karena bagaimana agar bukan cuma sah untuk diri kita, tapi bisa tanggung jawab ngesahaken Fatihah wong sing ora maca Fatihah, sing ora sempurna maca Fatihah. Lain. Terakhir, wa ayu maudhi'in shalla fil masjid bi shalatil imam fi. Di bagian manapun di dalam masjid seseorang sholat dengan bermakmum kepada seorang imam yang juga di dalam masjid. Jadi orang kudu pas ning mburiye, orang kudu pas ning pinggire. Wis pokoke imam sholat ning masjid, tali di salah satu bagian dalam masjid itu kita sholat mengikuti imam. Wa huwa alimun bi sholati, asalkan kita tahu sholatnya imam. Baik itu dengan melihat atau mendengar suaranya, atau mendengar suara muballigh, atau dengan melihat barisan yang ada di depan, maka ajza'ah, cukup sah, asalkan posisi kita tidak di depannya imam. Lah sekarang kalau yang satu di masjid, yang satu di luar masjid, bagaimana? Wa in shalla fil masjid, apabila imam itu di masjid sedangkan makmum di luar masjid, tapi posisinya masih dekat. Maknanya masih dekat, jaraknya tidak lebih dari 300 dirok, atau mungkin sekitar 150 meter lah, sekitar. Dan makmum itu tahu sholatnya imam, baik melalui suaranya, atau dengan melihatnya, atau dengan melihat barisan di depannya, di sampingnya. Dan antara imam dan makmum itu tidak ada sekat yang menghalangi makmum untuk bisa datang ke imam, atau tidak ada sekat yang menghalangi makmum melihat imam, maka boleh dan sah. Berarti maknanya lamun orang ngerti ning sholati imam ya ora sah. Atau lamun misale jaraknya lebih dari 300 dirok, dia juga tidak sah. Atau ngerti ning sholati imam, jaraknya ya ora adoh, tapi ada sekat yang menghalangi, maka itu pun berarti tidak sah. Naqifuhuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.